Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda baca terjemahan Kementerian Agama itu, Quran terjemahan Kementerian Agama, insya Allah nggak paham sampai. Itu kalau terjemahan Kementerian Agama itu, Quran dipakai itu, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari antaramu yang berat terasa bagimu. Paham sampai sekarang? Saya ulangi, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan darimu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Paham? Padahal ini bahasa Indonesia ini. Kalau sampai orang Indonesia aja nggak paham, apalagi orang Arabnya yang. Kenapa? Karena tim yang menerjemahkan terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati. Jadi sampai letterlek, harfiah. Akhirnya nggak terbaca karena gaya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia lain. Kalau letterlek ya nggak bisa. Coba ini diangkat, wah berat terasa bagiku. Sampai berdiri sini sampai besok ya, wah ya berat terasa bagiku. Jadi penderitaan umat berat terasa bagi Rasulullah, artinya Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Paham? Jadi Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Tum itu kalian, itu umat. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kanjeng Nabi itu kalau melihat orang lapar, pucat beliau. Pucat. Karena itu Kanjeng Nabi rajin sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Kanjeng Nabi lihat orang lapar saja nggak tahan. Ada sahabatnya mati, burungnya saja beliau takziah. Apa ada sekarang itu pimpinan yang takziah karena burungnya mati? Karena Rasulullah mempunyai apa namanya? Tidak tahan melihat penderitaan umat. Bayangkan kalau nanti melihat umatnya digergaji kepalanya. Tak tahan, orang lapar aja tidak tahan Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai dinyanyikan sama Imam Busiri, Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abar fi qaulila minhu wala na'ami. Karena Kanjeng Nabi itu tidak tahan. Orang yang sekarang akhir-akhir ini, orang yang tidak paham, disangkanya amar ma'ruf nahi mungkar itu landasannya adalah kebencian. Bukan, itu landasannya adalah ketidaktahanan melihat penderitaan orang. Dengan kata lain, kasih sayang. Dalam bahasa lain, rahmat. Karena itu Kanjeng Nabi disebut Nabiur Rahmah. Agamanya dia ad-dinur rahmah, dinur rahmah, rahmatan lil alamin. Karena kasih sayang kepada umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar kepada. Bukan karena benci kamu saya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak, itu salah dari awal. Lihat saja, ibu-ibu itu lebih amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anaknya daripada ayahnya, daripada tetangganya. Kenapa? Karena kasih sayang ibulah yang paling tinggi terhadap anaknya. Paham ibu-ibu? Paham enggak? Ini bahasa saya bisa dipaham enggak? Kalau enggak nanti saya belajar bahasa Sunda dulu. Jadi azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, penuh kepedulian. Jadi kiai-kiai itu ingin meniru pemimpin agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ bukan ngilmunya saja, tapi amaliyahnya dan rasa kepeduliannya kepada umat. Dulu itu tadi disebutkan, tadi siapa? NU cabang Katolik tadi kan?
Dia menerangkan dari mulai Nahdlatul Wathon. Itu dulu kiai-kiai itu sudah ngajak bangsa-bangsanya, diajak ngajak anak-anak muda, ngajak Nahdlatul Suban segala macam. Terus enggak bangkit-bangkit. Lalu kiai-kiai itu, oh kita harus bangkit saja, kita saja, nanti kan ikut. Ini meniru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika zaman Hudaybiyah itu enggak jadi umrah, itu kan Kanjeng Nabi menyuruh orang-orang supaya menyembelih hadiunya itu. Enggak ada yang mendengarkan perintahnya Kanjeng Nabi. Maka atas usul istrinya, Kanjeng Nabi menyembelih hadiunya sendiri, dan orang pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya Kanjeng Rasul. Ini juga gitu, ketika ngajak anak-anak muda semua, orang-orang itu enggak ada yang naik, sudah kita saja yang bangkit, nanti mereka biar ikut bangkit. Nahdlatul Ulama, kiainya yang bangkit. Otomatis santrinya ikut bangkit karena kiainya bangkit kok. Coba kiai kok nyapu musolanya, nanti kan ramai santri itu, rebutan sapu itu. Nahdlatul Ulama. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini, itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini. Saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah biar yang ditanya beliau nanti. Enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Iya, saya dari Google. Wah, sudah. Repot nanti urusannya itu. Ya. Kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama. Tadi hampir saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat tapi dia sudah pinter diteruskan.
mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin.